Dan harganya di sini kan sudah menumpuk ya. Ini adalah ciri-ciri saham yang sideways, bahwa harga MA-MA-nya itu sangat-sangat dekat dan menumpuk. Itu menunjukkan bahwa saham ini adalah saham yang sideways. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Dan melihat keseruan dari keluarga Oke Saham, nah ini adalah sedikit screener kita. Nah ini adalah saham-saham yang screenernya bagus. Itu ada masuk HMSP, ICBP, IMJS, BTPS, Unik, FPNI, dan SMCB. Nah dari beberapa saham ini juga bisa kita gunakan untuk buy close sih sebenarnya. Bisa diperhatikan dari support, resisten, kekuatan buy, dan lain-lain. Jadi bisa digunakan juga selama jam trading juga. Ketika masuk screener kita lihat kekuatan buy-nya bagus, bisa langsung dieksekusi. Nah ini adalah salah satu juga screener saya juga, salah satunya ini adalah screener saham yang sedang uptrend. Nah ini kawan-kawan juga di keluarga Oke Saham sudah saya bagikan ya untuk screener saham-saham yang sedang uptrend. Dan BRMS ya, ini sudah berapa kali masuk dari screener kita, dan ketika dia lagi koreksi, kita lihat supportnya. Selama supportnya kuat dan juga trennya belum patah, bisa di buy. Dan ternyata benar, kalau saham-saham yang uptrend itu, kalau kita beli, dia akan terus naik. Arto juga seperti itu ya, hari ini sempat turun sampai di bawah 13.000 dan naik lagi di 13.725. MMLP juga kemarin masuk ya di screener kita, dan hari ini juga masih naik di 690. Tower walaupun hari ini closing di 0,4%, tapi tadi sempat turun di area supportnya, bisa di buy di situ. Nah ini Tower ini masuk dari review saya kemarin ya. Area buy-nya kemarin saya sudah kasih tahu di 12.20 dan closingnya di 12.40. Jadi ketika dia turun di kisaran harga support, bisa di buy, dan alhamdulillah masih bisa kasih rezeki. Apalagi DMMX nih, ini DMMX ini saya dapat tadi pagi ketika dia turun cukup dalam ya, sampai 3-4% di bawah, tapi saya lihat oh ini supportnya pas di sini. Kita buy di situ, lalu dia mantul sampai sempat naik sampai 3%-an ya dari harga opening. Nah, jadi ini karena udah turun lagi ya di sampai 0,263. Jadi cukup lumayan, tapi juga DMMX juga masih dalam keadaan naik ya. Kalau seandainya beli di closing dan nggak diperhatiin apa-apa, ya sudah naik juga dia 0,63. Kalau kawan-kawan yang bingung beli saham, beli aja saham-saham yang yang sedang uptrend. Kawan-kawan bisa catat saham-saham uptrend itu apa aja. Ketika koreksi, lihat dari supportnya. Nah, bisa buy di support dan kita jual ketika sudah untung lumayan ya. Masih banyak lagi. Nah ini banyak cara ya yang kita diskusikan. Saham uptrend yang lagi koreksi kita buy ya Pak. Kalau saya punya catatan Bu, saham yang uptrend saya lihat chartnya support di mana. Kebetulan tadi pagi lihat DMMX ya. Nah masih banyak sekali yang kita diskusikan di keluarga Oke Saham. Jadi memang grup kita keluarga Oke Saham itu bukan hanya rekomendasi saja ya, karena rekomendasi itu adalah bonus. Tapi saya selalu berusaha untuk buat kawan-kawan bisa mandiri. Nah bisa cari saham-saham yang bisa kawan-kawan buy, tahu alasan buy-nya kenapa, tahu alasan kita harus cut saham tersebut kenapa, dan kira-kira TP-nya di berapa. Ini semoga kawan-kawan di keluarga Oke Saham juga bisa paham dan juga bisa menjadi trader saham mandiri. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kita berdiskusi. Nah ini ya salah satu contoh kemarin yang saya review, buy di 12.25 sampai 12.30. Nah ini towernya masih saham yang uptrend ya, jadi ini masih berlaku. Jadi kalau seandainya dia turun lagi di kisaran 12.20 ya, ini ada berapa kali 12.20 ini kalau saya bikin garis. Target masih di kisaran 12.55. Kalau ini tembus bisa lanjut ke 12.80. Jadi ini adalah salah satu saham yang saya review kemarin, Tower. Nah, semoga aja kawan-kawan bisa cari saham-saham yang sedang uptrend selanjutnya. Hari ini saya akan mereview saham-saham yang masuk dari screening saya ya. Ini adalah saham-saham yang cukup menarik. Nah ini juga bagus sih menurut saya. Ini saya akan mereview dari HMSP, ICBP, BTPS, dan FPNI. Semoga aja waktunya cukup untuk kita mereview singkat dari 4 saham tersebut. HMSP ini hari ini memang sudah 4 hari berturut-turut kuat berada di atas MA5 ya. Nah ini apalagi sekarang dia sudah mulai berada di atas MA20.
HMSP ini adalah salah satu dari saham rokok, karena saham rokok sekarang sudah mulai naik ya dari gudang garam. HMSP, ITIK juga sudah mulai kelihatan pergerakannya, WIM juga kayaknya sudah mulai agak-agak ya, tapi ini yang masuk di screening kita hari ini adalah HMSP. Ini adalah saham yang trennya sudah mulai naik ya, bukan saham uptrend, tapi sahamnya trennya sudah mulai naik. Nah, selama trennya masih belum patah, ya kita juga sama seperti saham-saham uptrend ya kita masih bisa dilihat, perhatikan terus, dan juga masih bisa kita buy dan sell setiap hari. Nah, kita lihat dari bantuan bot kita untuk HMSP. Nah, kita lihat dari OK HMSP, memang garis kuningnya di HMSP ini ada di 1173. Sudah kuat 3 hari ya, 3 hari ini sudah mulai naik, kuat di atas garis kuning. Indikatornya juga sudah mulai 3 hijau 2 hari berturut-turut, dan stochastiknya juga masih dalam keadaan bullish. Kita ngeliat kekuatan buy volume. Nah, di sini ya kekuatan buy volumenya masih bagus ya, sampai masih dengan 73%. Jadi menurut saya HMSP masih bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk besok. Nah, kita ngeliat di BRO HMSP. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa di atas ini ya, ini saya perhatikan ada masih akumulasinya masih sangat kuat ya untuk HMSP, karena ini adalah banda detektornya. Banda detektornya menunjukkan HMSP masih trennya masih bagus. Lihat di sini juga dia sudah breakout dari garis stochastik ini, sudah 2 hari ini dia sudah breakout. Harapannya sih target selanjutnya adalah di garis kuning ini di 12.45 ya. Nah, ini adalah resisten dari HMSP terbaru. Jadi kalau seandainya dia bisa melewati dari 12.45, menurut saya sih targetnya di kisaran harga 13.020-an ya, karena di sini ada dekat dengan puncak frekuensi harga. Biasanya ini adalah harga yang sering disentuh ya di sini di kisaran ini ya. Nah, ini juga bisa menjadikan resisten dari HMSP. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk masuk di HMSP, kalau kawan-kawan tertarik untuk masuk di HMSP adalah dari 1200 sampai dengan 1225. Mudahnya adalah area buy-nya itu adalah di MA20-nya ini. Nah, jadi selama dia bisa bertahan di atas MA20, menurut saya sih masih menarik ya. Jadi area buy-nya 1200 sampai dengan 1225 harga closing hari ini. Target saya sih di kisaran 1245 sampai dengan MA50 di sini di harga 1260. Stop loss kalau seandainya dia turun di bawah 1200. Nah, setelah HMSP kita akan merekomendasikan. Setelah HMSP saya akan mereview saham ICBP. ICBP hari ini harganya sudah menembus di atas MA5 dan MA20-nya juga sudah ditembus. Menurut saya menarik ya untuk ICBP. Jadi menurut saya juga oke, stochastiknya juga menunjukkan oke. Yuk kita lihat dari bantuan bot kita. Di OK ICBP, dan hari ini juga adalah hari pertama ICBP bertahan di atas garis kuning. Indikatornya juga besar. Stochastiknya juga masih menunjukkan bullish ya, dan kita perhatikan di sini kekuatan buy volumenya masih kuat di atas 83%, menunjukkan bahwa ICBP semoga aja masih bisa lanjut ya untuk besok. Dan melihat dari BRO dari ICBP, kita melihat di sini ada akumulasi. Nah, 3 hari ini sudah mulai ada akumulasi ya, dari sangat panjang sekali ini hilang akumulasinya, masih jual-jualan, dan hari ini sudah hijau. Dan ICBP juga sudah breakout dari garis stochastik ini di 8.150. Jadi menurut saya sih ICBP melihat dari kekuatan volumenya oke. Dia juga sudah breakout dari area 1 dan juga ada akumulasi. Menurut saya sih masih akan lanjut untuk besok ICBP. Semoga aja masih bisa kasih kita rezeki ya di ICBP. Nah, bagi kawan-kawan juga yang tertarik untuk masuk di ICBP, ini adalah area buy yang saya rekomendasikan, yaitu 8.150 sampai dengan 8.250. Nah, di sini ya 8.150. Targetnya adalah 8.400 di MA50-nya ini. Dan stop loss-nya kalau seandainya turun di bawah 8.150, atau kalau selama dia masih bertahan di atas MA5, masih oke deh untuk kita perhatikan untuk ICBP. Nah, setelah ICBP kita akan melihat dari FPNI. Nah, kita melihat FPNI di sini cukup kurang bagus ya, karena memang ini salah satu saham yang suka digoreng. Dan harganya di sini kan sudah menumpuk ya. Ini adalah ciri-ciri saham yang sideways, bahwa
harga MA-MA-nya itu sangat-sangat dekat dan menumpuk. Itu menunjukkan bahwa saham ini adalah saham yang sideways. Nah, melihat dari OKFPNI terlihat bahwa garis kuning kita di harga 232 ya. Nah, ini garis kuning di 232 dan hari ini closing di harga 234. Sudah masuk di syarat satu kita untuk buy, yaitu harganya berada di atas garis kuning. Nah, tapi yang kurang bagus dari FPNI ini adalah kekuatan buy volume di terakhir hanya 38%. Jadi, menurut saya sih masih agak rawan ya untuk FPNI. Jadi, bisa kita pertimbangkan, tapi kalau seandainya dia koreksi, mungkin kita bisa masuk ya. Nah, di BRO FPNI ini juga sempat kita bisa perhatikan bahwa sudah mulai ada akumulasi di sini kecil, tapi ya kalau saham-saham gorengan ini biasanya ya nggak bisa diperhatikan juga ya untuk akumulasinya. Tapi ini bisa menjadi pertanda kalau seandainya kawan-kawan mau masuk apabila harganya berhasil di atas garis Tosca kita di harga 238. Jadi besok berarti jangan langsung HK untuk FPNI, kita harus perhatikan dulu. Kalau FPNI bisa naik di atas 238, breakout ya, berarti kita buy-nya di 240. Kalau seandainya 240 sudah masuk di area situ, kita bisa buy dengan stop loss-nya kalau seandainya turun kembali di 238. Kalau closing di bawah 238 atau 2 atau 3 tick di bawah 238, langsung buang aja, kemungkinan dia kempes. Tapi semoga aja bisa lanjut ya untuk FPNI. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik atau mungkin bisa dijadikan watchlist ya untuk FPNI, atau mungkin punya harga nih yang sudah punya harga di atas di FPNI, area buy yang saya sarankan adalah semoga aja dia aman kalau seandainya FPNI bisa berada atau buy ketika dia sudah breakout di atas 238. Di sini ya, 238 di area sini, di atas sini. Kalau seandainya dia bisa break di atas 238, buy. Berarti kita belinya di 240 ya. Targetnya adalah tertinggi hari ini 254 dan stop loss kalau seandainya dia turun di bawah 238 closingnya. Atau ya selama di atas MA50 deh, ini karena MA50-nya juga mendekati di sini, bisa kita hold. Nah, itu aja review dari Oke Saham, yaitu yang pertama tadi kita sempat membahas dari saham-saham yang uptrend. Salah satunya adalah Tower ya, yang sempat kita bahas. Lalu kita juga membahas dari HMSP, ICBP, dan terakhir tadi adalah FPNI. Polanya sangat menarik ya, jadi tergantung kawan-kawan mau masuk seperti apa. Saran saya adalah pelajari dari analisa teknikal yang sangat simpel, lalu cari senjata-senjata yang berguna bagi kawan-kawan, belajar bersama teman-teman yang punya aura positif ya, untuk bisa menjadikan kawan-kawan juga jadi trader saham yang positif. Yuk bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Dan kita tidak hanya memberikan rekomendasi ya di keluarga Oke Saham, tapi kita juga memberikan tips-tips dan senjata-senjata yang bisa berguna bagi kawan-kawan untuk berbisnis saham. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.